Barangkali memang benar adanya. Genderuwo adalah salah satu mega bintang jin yang sangat populer di tanah air, di antara beberapa jenis jin-jin lain yang terkenal. Pesona Om Genderuwo dengan segala kontroversi seram dan brutalnya memang tidak tertandingi dan selalu menarik dan mengundang keingintahuan manusia. Sayang seribu sayang, Genderuwo bukanlah sosok lucu dan imut nan menggemaskan yang bisa kamu ajak bercanda. Genderuwo adalah salah satu dari sekian banyak golongan jin berbahaya karena karakternya yang songong, intimidatif, provokatif, gemar adu fisik, dan gemar unjuk kekuatan di depan manusia. Lebih buruk lagi, Genderuwo bahkan punya nafsu birahi yang sangat besar, terlebih kepada manusia yang diincarnya. Jangan salah, Genderuwo ada yang suka dengan wanita. Namun, ada pula yang gemar mengejar cinta pria. Apapun akan dilakukan oleh Genderuwo untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dari menyaru, memanipulasi mata dan pikiran, mengirimkan sinyal-sinyal perasaan tertentu dan halusinasi, bahkan Genderuwo sanggup memberi sesuatu hingga melakukan hal-hal di luar nalar ketika keinginannya tidak terkabul. Konon katanya, Genderuwo adalah lanangan yang jagat kedebut yang sangat piawai bercinta. Hati-hati kalian yang suka tidur ngangkang dengan busana yang sangat minim atau bahkan tanpa busana sama sekali. Bisa jadi mungkin kalian tidak menyadari ada sepasang mata yang menatapmu dari sudut tergelap kamar, menikmati lekuk demi lekuk tubuh. Berharap saja itu bukan mata milik Genderuwo. Selamat datang di Bako Punya Cerita. Untuk episode kali ini saya akan berkisah tentang Gendon, Genderuwo penghuni rumah kosong terbengkalai. Jangan kemana-mana, tetap di Bako Punya Cerita. Kisah ini boleh jadi merupakan pengalaman terburuk sepanjang hidup Lastri. Wanita berusia 26 tahun yang berasal dari desa, sebut saja desa Tanjung yang letaknya terpencil di tepi Segoro Kidul daerah istimewa Yogyakarta. Di awal tahun 90-an. Lastri ini sebenarnya berasal dari keluarga berkecukupan. Namun sayang, nasib Lastri memang tidak seindah dan seayu parasnya. Pernikahannya dengan Bandi adalah awal dari rangkaian kesengsaraan hidup Lastri. Bandi yang gemar mabuk dan pengangguran ini tidak saja mahir memaki, namun juga mahir dalam memukul dan menghajar Lastri hanya karena persoalan sepele. Bandi itu jagoan kampung yang cukup ditakuti di desa itu. Satu-satunya alasan Lastri mau menerima menikah dengan Bandi hanyalah karena perjodohan sepihak semata dari orang tua. Dari hasil pernikahan Lastri dikaruniai satu orang anak perempuan berumur 6 tahun bernama Anissa Rahayu. Hampir setiap hari Lastri merasa tersiksa dan tidak bahagia dengan pernikahannya itu. Namun untuk bercerai, Lastri sama sekali tidak memiliki nyali sedikit pun. Demikian pula keluarga Lastri. Walau terhitung berkecukupan, tetap saja masih kalah terpandang dan kalah harta
dibandingkan dengan keluarga Bandi yang memang terbilang kaya untuk ukuran warga desa. Singkat cerita, terasa lengkap sudah derita Lastri ketika suatu hari yang naas itu. Lastri dihadapkan pada satu kenyataan pahit. Bandi suaminya dan anak kesayangannya Anissa Rahayu tewas di TKP akibat kecelakaan sepeda motor di Jalan Raya Jogja Wonosari. Bagi Lastri, walaupun Bandi seringkali berlaku kasar dan menyebalkan, namun di mata Lastri, Bandi tetaplah seorang suami dan ayah dari anak semata wayangnya. Hatinya hancur berkeping-keping dan selalu menyesali diri mengapa semua ini harus terjadi. Dan seolah ingin menghapus luka dan jejak masa lalu. Setelah 100 hari kematian suami dan anaknya, akhirnya Lastri memutuskan untuk pergi dari desa guna mencari pekerjaan dan melanjutkan hidup baru. Segala bujuk rayu keluarga tidak membuat Lastri urung melangkah. Tekadnya sudah bulat untuk memulai hidup baru dengan peruntungan yang baru pula. Sudah 7 hari ini, Lastri tinggal di rumah Bu Harjo, Juragan Bandi. Perkenalan Lastri dengan Bu Harjo juga tidak sengaja. Saat itu Lastri sedang luntang-lantung di gardu ronda di dekat area pemakaman pinggir kampung. Saat itu adalah bulan puasa. Kaki Lastri terasa sangat lelah setelah berjalan cukup jauh tanpa tahu kemana harus melangkah. Setelah turun dari bis di Terminal Giwangan, Yogyakarta, Lastri terus saja melangkah menuju arah timur tanpa tahu tujuan pasti. Keinginannya hanya satu, mencari pekerjaan. Rasa lapar dan haus pun tidak membatalkan puasa Lastri. Lastri terus berjalan dan terus berjalan. Pikirannya pun kosong dan nyaris putus asa. Lastri bagai anak ayam yang tersesat di tempat paling asing. Di area dekat makam itulah, di pinggir Jogja sebelah timur, Lastri bertemu dengan Bu Harjo yang baru saja selesai nyekar di makam kedua orang tuanya. Akhirnya Lastri pun diajak pulang ke rumah dan ditawari pekerjaan di tempat Bu Harjo. Tentu saja tawaran ini tidak disia-siakan oleh Lastri. Karena Lastri hanya bermodal ijazah SMP. Ini sebuah kesempatan, begitu pikirnya. Rumah Bu Harjo ini cukup besar, halamannya pun bisa dibilang sangat luas. Di sana banyak sekali tumbuhi pohon sawo besar yang rindang. Tidak hanya menimbulkan suasana yang adem, sejuk, nyaman, tapi juga wingit. Walau baru saja bertemu dengan Lastri, sepertinya Bu Harjo sudah jatuh iba kepada Lastri. Bu Harjo bahkan tanpa ragu-ragu mengatakan ingin menyayangi Lastri seperti anak sendiri. Apalagi setelah tahu kisah pilu Lastri. Sebagai informasi, suami Bu Harjo ini, yakni Pak Harjo, sudah hampir 2 tahun ini hanya mampu terbaring lemah di kasur karena sakit stroke. Dan di rumah besar ini Bu Harjo hanya tinggal dengan 2 asisten rumah tangga, Atin dan Ningsih, serta 1 tukang kebun yang sudah sepuh, Pak Darman. Sementara puluhan buruh batik yang setiap hari bekerja di rumah Bu Harjo. Mereka serentak pulang ke rumah masing-masing setiap jam 3:30 sore dan akan datang lagi di keesokan harinya
jam 8 pagi untuk kembali bekerja. Praktis setelah aktivitas membatik usai, rumah Bu Harjo pun kembali senyap. Di kampung, Bu Harjo ini dikenal sebagai juragan batik yang dermawan. Hartanya pun cukup banyak. Namun hingga usia sepuh, Bu Harjo tidak dikaruniai buah hati. Zaman muda dulu pernah memang Bu Harjo mengandung, bahkan 5 kali, namun semuanya gugur karena virus toksoplasma. Kowe wis tak anggap dadi anakku dhewe Lastri, kata Bu Harjo. Kerja sing apik ya nduk, semoga nasibmu berubah jadi jauh lebih baik ya nduk. Lastri hanya mengangguk. Matanya pun berkaca-kaca mendengar kalimat Bu Harjo yang sangat hangat. Ini kan bulan puasa toh nduk, ibu ini kan non-muslim. Ibu tidak puasa. Atin dan Ningsih juga tidak puasa karena mereka non-muslim. Demikian juga Bapak dan Pak Dar yang membersihkan kebun halaman. Tidak ada yang puasa di rumah ini kecuali kamu. Jadi nanti kalau kamu mau makan sahur, kamu boleh ambil lauk sendiri ya. Sak senengmu nduk. Atau kalau mau masak sendiri juga tidak apa-apa. Semua sudah ada di dapur. Injih Bu, matur nuwun Bu, jawab Lastri dengan sopan. Hatinya sungguh bersyukur dipertemukan dengan orang sebaik Bu Harjo. Sejak kedatangan di hari pertama, sebenarnya Lastri sudah merasa ada yang ganjil di rumah ini. Tidak biasanya setiap jam 8 malam, mata Lastri selalu terserang kantuk yang sangat berat. Padahal di desa, Lastri terbiasa tidur malam karena menunggu suaminya pulang larut dalam keadaan mabuk. Dan tak jarang, Lastri juga akhirnya tidak bisa tidur karena nyaris setiap malam selalu saja ada insiden KDRT. Dan di malam itu, di tengah rasa kantuknya yang terasa sangat berat, antara sadar dan tidak, entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja Mas Gendon, mantan kekasih Lastri dari zaman SMP, tiba-tiba saja sudah ada di dalam kamar, duduk di kursi dekat ranjang sembari tersenyum. Mas Gendon ini ibarat kasih tak sampainya Lastri. Mereka harus putus hubungan karena Lastri dijodohkan dengan Bandi, lelaki dari keluarga yang jauh lebih kaya dibandingkan dengan Mas Gendon. Seperti kisah novel, Mas Gendon pun patah hati dan menghilang begitu saja, bak ditelan bumi. Kala itu, loh, ono Mas Gendon, kok Mas Gendon ono neng kene? Mas Gendon kok ada di sini? Lastri terheran-heran antara kaget, senang, dan malu-malu tapi mau. Lagi-lagi Mas Gendon hanya tersenyum. Iyo Dik, aku kan pancen wong kene to Dik. Kuwi omahku ngarep kono kuwi, jawab Mas Gendon. Yang artinya, aku kan memang orang sini. Itu rumahku di depan sana. Tandani yo Dik, Bu Harjo itu pernah adalah bulekku Dek Lastri, jadi ya masih saudara dekat gitu Dek, sambung Mas Gendon sembari tersenyum manis. Oh alah Mas, syukurlah kalau begitu, aku seneng banget Mas, jawab Lastri. Namun sebelum Lastri sempat bertanya-tanya lebih lanjut, Mas Gendon sudah lebih dulu wanti-wanti berpesan. Dek Lastri, tapi nanti jangan bilang-bilang Bule dan Pak Lek Harjo ya Dek. Kalau aku datang menemuimu, pokoknya jangan bilang siapa-siapa. Bisa-bisa aku dilarang menemuimu Dek.
Iya, Mas Gendon. Lastri hanya menjawab pasrah. Hatinya tentu senang dan berbunga-bunga. Rasanya Lastri masih belum percaya apa yang ada di hadapannya. Antara kaget, namun juga senang karena bertemu dengan sang mantan kekasih. Kedatangan Mas Gendon benar-benar membuat bahagia Lastri. Apalagi sekarang Mas Gendon terlihat lebih gemuk, lebih segar, dan tentu saja lebih ganteng. Lastri juga merasa tidak lagi sendirian. Setidaknya ada teman ngobrol. Tidak ada yang menyangka bahwa pertemuan Lastri dan Mas Gendon di malam itu dan seterusnya akan menjadi awal yang merubah jalan hidup Lastri. Lastri tidak menyadari bahwa Mas Gendon yang ada di hadapannya bukanlah Mas Gendon yang sesungguhnya. Namun Mas Gendon sejatinya adalah Gendruwo, penghuni rumah kosong terbengkalai depan rumah Bu Harjo yang menyaru karena jatuh cinta dengan paras ayu Lastri sejak dari pandangan pertama. Setelah ngobrol ngalor ngidul, akhirnya Mas Gendon dengan sangat sopan pamit pulang. Untuk makan sahurmu nanti Mas Gendon antarkan ya, Dek. Sekarang Mas Gendon pamit pulang, turun meneh kono. Guman Mas Gendon meminta Lastri untuk tidur kembali. Dan benar saja, malam ini hari pertama Lastri menginap di rumah Bu Harjo. Saat Lastri terbangun untuk makan sahur, di meja kamarnya sudah tersedia makanan yang dikemas dalam besek kecil. Menunya pun selalu sama dari hari ke hari. Ayam goreng kalasan, sambal terasi, lalapan kemangi, dan nasi putih hangat, lengkap dengan segelas teh manis panas. Ah, Mas Gendon, guman Lastri berbunga-bunga di dalam hati. Waktu pun terus berlalu, dan di rumah itu tidak ada seorang pun yang mengendus hubungan rahasia Lastri dan Mas Gendon yang semakin lama semakin akrab dan intim. Mungkin karena kesepian dan haus akan cinta. Tak terasa, Lastri pun akhirnya jatuh dalam pelukan Mas Gendon. Hampir tiap malam, di saat orang di rumah sudah terlelap tidur, Mas Gendon selalu datang ke kamar untuk minta bercinta. Lastri pun menyambutnya dengan bahagia, karena sejatinya rasa cinta yang bergelora di hati Lastri ini hanya untuk Mas Gendon. Nanti kalau kamu hamil, Mas Gendon akan bertanggung jawab menikahimu, Dek. Dan kalimat itu benar-benar ampuh membuat Lastri melayang. Lupa akan mendiang Anissa anaknya. Juga tidak ingat lagi almarhum Bandi suaminya. Lastri seolah mendapatkan kembali semangat hidupnya. Gelora jiwanya pun berkobar-kobar lagi karena kehadiran Mas Gendon. Apalagi Mas Gendon juga sangat baik, selalu manjakan Lastri, memberi Lastri uang dalam jumlah yang tidak sedikit, bergepok-gepok uang ratusan ribu, memberi cincin emas, kalung, giwang, gelang keroncong, hingga emas-emas batangan. Kanggo kowe ya, Dek, kamu simpan baik-baik. Besok ada saatnya kamu bisa pakai. Matur nuwun Mas Gendon, jawab Lastri bahagia. Lagi-lagi Lastri tidak menyadari lelaki tampan hitam manis
yang selalu datang memberikan kehangatan di setiap malam itu sejatinya bukanlah manusia. Namun hati dan mata Lastri sudah tertutup oleh cinta. 3 bulan kemudian, hal besar terjadi di rumah Bu Harjo. Tepat jam 5 pagi, Pak Harjo mengembuskan nafas terakhir. Pak Harjo meninggal di usia 78 tahun. Sambil berlinang air mata, Bu Harjo memanggil semua penghuni rumah. Tapi ada yang aneh. Hanya Lastri yang tidak merespon panggilan Bu Harjo. Sementara yang lain lengkap berkumpul di kamar Bu Harjo. Ada Atin, ada Ningsih, dan ada Pak Darman. Diutuslah Atin dan Ningsih untuk membangunkan Lastri. Tapi kedua asisten rumah tangga itu kembali ke kamar Bu Harjo dengan tangan hampa. Nuwun sewu Bu, Mbak Lastri mboten wonten di kamarnya, kata Atin terbata-bata. Ningsih pun hanya mengangguk kebingungan. Bak disambar petir, Bu Harjo langsung beranjak ke kamar Lastri untuk membuktikan sendiri ucapan Atin. Dan benar, kamar Lastri kosong. Dengan sigap, Bu Harjo membuka lemari pakaian Lastri. Semua masih utuh. Sprei di ranjang Lastri juga masih utuh dan terlihat rapi. Bahkan sandal dan sepatu Lastri pun masih seperti semula, utuh tergeletak di sudut kamar. Hati Bu Harjo semakin tak karuan diliputi 1001 tanda tanya. Apalagi saat wanita berusia 69 tahun itu membuka laci meja. Tangan Bu Harjo terasa bergetar, merinding, menemukan banyak sekali daun nangka kering yang dibendel, layaknya uang yang baru saja diambil dari bank, yang kemudian disimpan di berangkas rumah. Tertata dengan demikian rapinya. Tapi ini daun. Benak Bu Harjo pun berkecamuk. Belum juga hilang rasa herannya. Di laci bagian bawah, Bu Harjo menemukan buntalan kain mori berwarna putih. Dan ketika dibuka, isinya hanya rimpang kunyit yang sudah dicuci bersih. Iki opo Tin? Tanya Bu Harjo kepada Atin. Boten ngertos Bu, jawab Atin ikut bingung. Tidak tahu Bu. Bu Harjo kian tertegun, hatinya berdesir. Tidak biasanya Lastri pergi tanpa pamit seperti ini. Ada yang tidak beres dengan Lastri. Begitu kira-kira pikiran Bu Harjo penuh dengan kegalauan. Kamu di mana Tondo? Hati Bu Harjo pun meratap sedih. Kita konsentrasi ke pemakaman Bapak dulu ya, Tin. Baru nanti kita pikirkan soal Lastri, kata Bu Harjo kepada Atin. Ningsih pun masih tertunduk. Demikian juga Pak Dar. Dan siang itu, Pak Harjo pun dimakamkan. Tak terhitung berapa banyak relasi usaha dan tetangga yang berkenan datang untuk melayat. Sejenak Bu Harjo pun lupa akan keberadaan Lastri karena sibuk menerima ucapan bela sungkawa dari para pelayat. Sehari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu, seminggu, sebulan, hingga setahun dan lebih. Waktu pun cepat berlalu. Lastri masih belum kembali. Lastri hilang tanpa jejak. Lastri hilang bak ditelan bumi. Bu Harjo hanya berpikir, mungkin saja Lastri pulang kampung atau barangkali Lastri sudah mendapatkan pekerjaan baru di tempat yang baru pula. Toh yang terpenting,
Bu Harjo menyadari tidak ada secuil harta di rumahnya yang hilang di bawah Lastri. Tapi kenapa tidak pamit? Pikiran itu selalu hadir di benak Bu Harjo. Kabar hilangnya Lastri pun yang dulu santer jadi perbincangan warga desa, lambat laun mulai senyap. Orang-orang pun mulai melupakan keberadaan Lastri. Hingga suatu malam, kampung Bu Harjo geger karena anak-anak remaja kampung yang menjadi YouTuber amatir dunia misteri menemukan tubuh Lastri tergolek lemas di bawah pohon sukun di halaman belakang rumah kosong terbengkalai yang letaknya hanya berseberangan jalan dengan rumah Bu Harjo. Kondisi Lastri sangat-sangat memprihatinkan. Badan kurus, kulit pucat pasi, rambutnya pun gimbal, dan tubuhnya hanya terbalut selembar kain mori putih yang sudah lusuh dan kotor. Dengan aroma ketela bakar menyengat, bercampur aroma kayu lapuk yang busuk. Lastri pun segera dibawa pulang ke rumah Bu Harjo. Dimandikan, diberi makan dan minum, dan ketika ditanyai, Lastri seperti orang hilang ingatan. Berulang-ulang yang dikatakan Lastri hanyalah, "Mas Gendon suamiku baru saja mati dibunuh orang pintar dari Jawa Timur." Dan dari seorang paranormal yang ikut mengobati Lastri, didapatkan fakta-fakta menarik. Ternyata di malam itu, di malam sebelum Pak Harjo meninggal dunia, Lastri diboyong ke rumah Mas Gendon, yang tak lain adalah gendruwo depan rumah Bu Harjo, penghuni pohon sukun halaman belakang rumah kosong. Dan di malam itulah Lastri menikah goib dengan Mas Gendon, dengan dihadiri berbagai tamu undangan dari kalangan jin dan lembut. Kemudian Lastri pun tinggal dan menetap di sana, hidup bahagia bersama Mas Gendon di alam jin, hingga peristiwa apes pun terjadi pada Mas Gendon. Mas Gendon mati terbunuh di tangan paranormal berilmu tinggi dari Jawa Timur, yang ikut berperan besar dalam pertempuran goib yang melibatkan ratusan jin Legiun Alas Purwo dan jin Gunung Merapi. Dan dengan terbunuhnya Mas Gendon, maka putuslah semua tali-tali goib yang menghubungkan Lastri dan suaminya itu. Watak atau tubuh Lastri pun kembali dapat disentuh dan dilihat seperti semula, layaknya manusia biasa. Perjalanan Lastri dianggap selesai di alam jin. Dan lebih mengejutkan lagi, satu fakta, di alam jin ini Lastri semalam baru saja menikah dengan suaminya. Baru semalam sebelum pertempuran terjadi. Namun pada kenyataannya, sudah setahun lebih Lastri menghilang dari alam manusia. Sayangnya, setelah hari kedua dan seterusnya, sejak saat itu pula tidak pernah ada lagi satu patah kata pun keluar dari mulut Lastri. Mulutnya dia membisu bagai terkunci. Lastri pun hilang ingatan. Tak ada lagi yang bisa Lastri lakukan selain matanya yang hanya menerawang jauh, kosong, seolah tak berpenghuni, dengan mulut terdiam 1000 bahasa. Dan sebelum ajal menjemput Lastri, tercatat Lastri telah menghabiskan 3 tahun waktunya dirawat di sebuah rumah sakit jiwa di Yogyakarta bagian utara. Demikian tadi akhir dari kisah tragis yang dialami oleh Lastri. Dari Lastri kita bisa belajar,
Sesedih apapun hatimu, sehancur apapun hidupmu, jangan pernah kosongkan jiwamu. Sebab jiwa-jiwa yang kosong adalah tempat ternyaman bagi mereka-mereka yang tidak nampak untuk bisa menguasaimu dengan segala tipu daya. Saya Bako. Sampai jumpa di cerita seram berikutnya.